Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya kali ini singkat saja ya, cuma mengeluh bahwa ya entah mengapa ya, yang anti minyak goreng itu kok ya kesannya jadi menghambat ya. Yang anti minyak goreng itu bukan orang yang mau bikin Indonesia maju, karena sekarang jelas bahwa trennya itu adalah pelumas bahan nabati. Pelumas bahan nabati ini wes tren di luar negeri, sudah mulai banyak. Mungkin ada yang ngomong, oh minyak goreng sebagai pelumas itu bukan sesuatu hal yang baru. Memang zaman dulu sudah ada, mulai dari ya sejak sebelum global warming rame itu sudah banyak ya. Tapi semenjak muncul isu global warming macam-macam, orang kan jadi lebih perhatian terhadap apa istilahnya ya, penggunaan minyak bumi kan. Semuanya harus nabati. Bahan bakar sudah ya mulai dilirik pakai yang nabati. Nah, oli juga sama, mulai dilirik bahan nabati. Kalau untuk soal pelumas, keunggulan dari bahan nabati itu terutama adalah biodegradable, lebih mudah terurai, lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan belum tentu berarti ramah lingkungan ya, karena di di oli bekas itu tetap ada racunnya. Racun itu tidak terpengaruh oleh bahan olinya, tapi terpengaruh oleh pemakaian di kendaraannya. Jadi oli itu akan menangkap sisa sampah pada gas buang ya. Salah satunya itu ada racun-racun yang tertangkap oleh oli. Oli itu jadi masuk limbah beracun karena ada zat-zat tersebut. Sementara itu kalau oli kondisi baru itu tidak dianggap racun yang serius. Kalau kita lihat deskripsi itu ya, di safety data sheet itu kan seringnya yang dicantumkan itu kan anunya atau aditifnya kan, bukan olinya sendiri. Jadi ada di safety data sheet itu kandungan kalau nggak salah ZDDP atau apalah, apa mungkin ester juga, itu kan yang dicantumkan di oli. Bahayanya juga iritasi, lain-lain gitu ya, bukan racun serius. Jadi oli keadaan baru itu bisa dibilang tidak beracun, nggak ada hubungannya bahan mineral atau bahan sintetik ya. Yang beracun itu adalah oli bekasnya. Jadi walau pakai bahan nabati, namanya oli bekas, kalau itu sudah pemakaian di kendaraan lama, itu jadi beracun. Jadi racun pada oli itu sumbernya bukan dari olinya, tapi dari pemakaiannya. Keunggulan lain dari bahan nabati yang berhubungan dengan pelumasan ya dari sisi film strength ya. Jadi sifat minyak goreng atau bahan nabati itu lebih polar. Jadi dia daya ikat antar molekulnya lebih kuat, nempel ke logamnya juga lebih kuat. Yang efeknya kalau di RPM menengah itu bantalan oli jadi lebih kuat. Jadi oli suaranya bikin suara mesin lebih halus. Tapi ya itu ya, kenapa gitu loh. Padahal di luar negeri sudah ngetren, tapi di Indonesia itu enggak. Dan yang diomongkan itu seringkali adalah hal-hal yang salah. Minyak goreng itu benar ada kelemahannya kalau dipakai sebagai oli mesin. Tapi kenapa kok yang diomongkan orang-orang itu kok yang salah? Makanya itu akan ada ya produk oli dari minyak kelapa sawit
yang pernah penulis coba sebelumnya, namanya jet oli polos. Itu kan bener, itu produk oli dari bahan kelapa sawit. Nah itu ada kelemahan ya, yang sayangnya kok nggak diperhatikan. Jadi kelemahannya yang ya penulis kaget kenapa kok yang buat olinya nggak tahu, itu adalah olinya itu mudah sekali jadi beku. Jadi kekentalannya sudah mirip-mirip lah dengan oli mesin biasanya. Disebut kekentalannya 10W40. Tapi anehnya di suhu kira-kira 20 derajat Celciusan lah ya, nggak rendah ya, itu sudah beku. Padahal yang minyak goreng sawit ya, itu belum beku. Minyak goreng sawit belum beku, tapi itu olinya sudah beku. Ya aneh juga sih, di suhu 20 derajat udah beku, tapi kok punya kekentalan 10W40. Karena 10W itu diujinya adalah di suhu kalau nggak salah 20 derajat Celcius, minus 20 derajat Celcius. Jadi minus 20 derajat Celcius itu kekentalannya berapa? Nah, itu di suhu 20 plus derajat Celcius sudah beku. Kok bisa depannya 10W? Kan ya artinya itu toh, nggak diukur secara serius toh ya. Cuma ini kira-kira sama encernya kayak yang 10W40, padahal bukan gitu. Belakangnya tok paling sama-sama 40, tapi depannya bukan 10W. Ya kita juga nggak tahu ya apakah oli-oli yang di pasaran juga angka depannya itu akurat atau enggak, karena bisa jadi cuma dilihat dari KV 100 itu KV 40, nggak dilihat dari uji bakunya. Yang jadi poin utama adalah kenapa kok ada orang usaha serius bikin oli, tapi nilai olinya itu nggak memperhatikan pour point, titik tuang, nggak memperhatikan angka depannya itu 10W nya itu, nggak memperhatikan beku di suhu yang nggak terlalu dingin itu. Nah kalau memang yang protes-protes minyak goreng itu ngasih ilmunya bener, nggak akan terjadi seperti itu. Nggak akan terjadi sampai ada produk oli dari bahan minyak kelapa sawit beneran yang titik bekunya terlalu tinggi. Tapi gimana lagi ya, karena seringkali orang-orang Indonesia itu diisi oleh ilmuwan ngawur ya, orang yang nggak melihat secara keseluruhan tapi cuma sepotong-sepotong. Belajarnya juga dari orang-orang yang sama-sama nggak kompeten. Nggak kompeten dalam artian bukan orangnya nggak pinter ya, mungkin orangnya logis, mungkin orangnya bisa mikir. Yang jadi masalah adalah sumber informasinya. Orang pinter kalau sumber informasinya ngawur, ngaco, ya tetap jadi bodoh. Karena ya informasi salah, dianalisa ya hasilnya malah nggak karu-karuan, malah makin salah lagi. Jadi nggak penting pendidikannya orang itu seperti apa, nggak penting itu orangnya sudah lulusan S1 teknik kimia, kayak teknik mesin, kayak S2, S3, nggak penting. Yang penting itu sumber informasinya dari mana. Nah ketika mereka itu ngomongnya pakai ilmu yang salah, maka analisa, kesimpulan, logika, macam-macam ya pasti salah.
Oleh karena itu untuk channel penulis khusus ya, penulis blokir semua orang-orang yang ngomongi itu nggak pakai sumber yang jelas, nggak pakai informasi yang akurat gitu loh. Ngomong seenake, seakan-akan bener tapi disuruh ngasih link Melayu. Ngomong soal A, B, C, D terus dikasih fakta, dikasih link macam-macam, dibantah ya. Tapi ya ternyata dia masih melakukan salah asumsi. Kalau orangnya kabur ya wis lah. Tapi kalau orangnya beneran niat-niat mengacu, menipu, wis gak ada ampun lah. Jadi misal ngasih link, oh inilah ada link menjelaskan ini. Tapi ketika diperiksa linknya itu ternyata isinya beda, ya wis itu jelas niat orang ngacu ya. Beberapa kali ada seperti itu. Penelitian ini ngomong bahwa minyak goreng adalah ini. Ketika penelitian itu benar dibuka, isinya bukan yang ia jelaskan. Boh lah, kenapa kok sampai bisa terjadi seperti itu? Sedemikian parahkah pendidikan di Indonesia sehingga yang levelnya S1, levelnya S2 nggak bisa membedakan informasi yang ada di dokumen. Jadi ya harap hati-hati ya, harap hati-hati. Kalau ada orang ngomong A, B, C, D, E soal minyak goreng, kita harus cek itu dia informasi sumber dari mana. Kalau dia ngomong cuma logikanya, wes buang saja lah. Karena biasanya juga logikanya didasarkan oleh informasi yang salah. Informasi salah dipaksakan, ya tetap aja salah. Mau orangnya selogis apapun, sepinter apapun, analisa pinter-pinternya opo, mau sekolah S1, S2, S3, gak ngefek. Informasi sampah ya keluarnya juga tetap sampah. Ya wis lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.